Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat pena dan seluruh jamaah majelis Nurul Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki malam ke-29 di bulan suci Ramadan atau malam ganjil yang terakhir di bulan suci Ramadan ini. Semoga seluruh amalan kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, entah amalan wajib ataupun amalan sunnah, dan kita mendapatkan jaizah besar, bonus yang besar yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Pada pengajian virtual malam hari ini, insya Allah saya akan membahas tentang pelaksanaan sholat Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, baik pelaksanaannya secara berjamaah di masjid, di surau ataupun di lapangan, ataupun pelaksanaannya di rumah kita masing-masing, sendiri-sendiri ataupun dilaksanakan secara berjamaah. Mengingat kita sekarang sedang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semua berharap agar Allah Subhanahu wa taala angkat musibah ini dan kita bisa melaksanakan rutinitas ibadah seperti biasa, melaksanakan jamaah dan lain-lainnya di masjid. Namun untuk saat ini, terutama bagi kita-kita yang hadir atau tinggal di daerah yang zona merah, yang otomatis tidak bisa melaksanakan sholat Id secara berjamaah di masjid ataupun di lapangan, tidak usah berkecil hati, karena memang sholat ini hukumnya adalah sholat sunnah muakkad, sholat sunnah muakkadah yang bisa kita laksanakan di rumah kita masing-masing, berjamaah dengan keluarga kita, ataupun kita kerjakan sendiri di rumah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat Id yang disebutkan oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Nihayatuz Zain termasuk sholat sunnah yang memiliki waktu. Ini saya bahas dulu dari awal. Sholat sunnah itu, sholat itu secara umum terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama namanya sholat wajib atau fardu. Yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat wajib kemudian terbagi menjadi dua. Ada yang wajib alal kifayah dan ada yang wajib alal aini. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Sholat yang fardu kifayah apa contohnya? Seperti sholat jenazah. Nah, ini sholatnya wajib tapi alal kifayah, dikerjakan secara kolektif. Kalau misalkan ada satu orang ataupun dua orang dari ahli kampung yang melaksanakan sholat jenazah atas mayit saudaranya yang meninggal dunia di kampung tersebut, maka
bagi mereka-mereka yang tidak melaksanakan sholat, hukumnya gugur. Mereka tidak kena hukum haram karena gugur pelaksanaannya dilakukan oleh dua orang tadi. Yang kedua, ada yang disebut dengan sholat fardu ain. Lah, fardu ain ini seperti yang kita kerjakan seperti biasa, yang disebut dengan sholat 5 waktu. Kelompok yang kedua namanya sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini terbagi 3. Ada sholat sunnah yang memiliki waktu, ada sholat sunnah yang memiliki sebab, dan ada sholat sunnah yang tidak memiliki waktu, tidak memiliki sebab. Atau ini yang kemudian dikenal dengan sholat sunnah mutlak. Yang pertama, sholat sunnah yang memiliki waktu. Apa contohnya? Sholat tarawih. Apa contohnya lagi? Sholat witir. Apalagi contohnya? Sholat duha. Nah, itu sholat sunnah yang memiliki waktu. Ada lagi yang akan kita laksanakan, yaitu sholat sunnah Idul Fitri ataupun sholat sunnah Idul Adha. Nah, ini hukumnya adalah sholat sunnah yang memiliki waktu, karena tidak boleh dilaksanakan sholat ini pada hari-hari lain ataupun pada waktu-waktu lain. Yang kedua, ada sholat sunnah sebab. Sholat sunnah yang disunnahkan karena ada sebab. Nah, ini terbagi 3. Ada yang sebabnya mendahului sholatnya, ada sholat sunnah yang sebabnya berbarengan, dan ada sholat yang sebabnya belakangan dari sholatnya. Yang sebabnya duluan, seperti sholat syukur wudhu. Yang berbarengan seperti sholat gerhana. Yang sebabnya belakangan seperti sholat sunnah ihram. Karena pelaksanaan sholat didahulukan, baru kemudian kita melaksanakan haji ataupun umrohnya. Dan yang terakhir adalah sholat sunnah mutlak, atau yang tidak terikat dengan waktu dan juga tidak terikat dengan sebab. Lah, sholat sunnah Idul Fitri ini termasuk sholat sunnah yang kategorinya adalah sholat sunnah yang memiliki waktu. Kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya pada tanggal 1 Syawal, mulainya dari setelah terbit matahari naik seukuran qadra rumhin, kurang lebih 16 menit setelah terbit matahari, dan berakhir sebelum datangnya waktu istiwa atau matahari tepat ada di atas kepala kita. Lah, ada satu istimewa, kalau sholat sunnah itu disunnahkan secara berjamaah. Kalau sholat sunnah itu memiliki waktu, maka sholat sunnah ini boleh kita qadha ketika kita tidak bisa melaksanakan pada waktunya. Misal, ada orang terbiasa melaksanakan sholat tahajud misalkan. Ada orang terbiasa melaksanakan sholat duha misalkan. Kapan waktu dia tidak bisa melakukan sholat duha di waktunya, maka dia disunnahkan mengqadha sholat duha di waktu yang lain. Nah, ini istimewanya. Jadi sholat sunnah yang memiliki waktu bisa diqadha di waktu yang lain. Nah, sama seperti sholat id. Kalau misalkan kita tidak mampu melaksanakannya pada waktu yang tadi telah saya sebutkan, maka dia boleh laksanakan sholat id di waktu yang lain. Misal dia sedang mudik, perjalanan mudiknya macet total, gak bisa sampai ke kampung halamannya kecuali setelah zuhur misalkan pada hari lebaran. Apakah ketika dia sampai di kampung halamannya setelah lewat waktu pelaksanaan sholat id, dia bisa melaksanakan qadha id? Bisa. Karena ini adalah salah satu keistimewaan sholat sunnah yang memiliki waktu, itu dibolehkan dan disunnahkan diqadha di lain waktunya. Wahia min khasa'isi hadhil ummah, dan kata Syekh Nawawi,
Sholat Id ini termasuk sholat yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada dua jenis sholat Id, yaitu sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha, yang secara hukum lebih utamanya adalah pelaksanaan sholat Idul Adha dibandingkan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Karena memang Idul Adha memiliki nas sharih dari Al-Quran, sementara sholat Idul Fitri ini kias dari sholat Idul Adha. Tuh, bisa dilaksanakan secara berjamaah ataupun dilaksanakan secara sendiri-sendiri, apalagi bagi jamaah haji nih, ya, apalagi bagi jamaah haji. Mereka mah disunnahkan melaksanakan sholat Idul Adha secara sendiri-sendiri. Kenapa? Karena mereka di hari tersebut adalah hari tersibuk bagi jamaah haji, karena mereka sedang melaksanakan setelah melaksanakan wukuf di Arafah, mereka mabit di Muzdalifah, dan pada tanggal 10 Dzulhijjah mereka melaksanakan melempar Jumratul Aqabah dan juga tawaf ifadah. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Wahya raq'atani ka ghairiha fil arkani wasyurut. Salat Id dilaksanakan dengan 2 rakaat dengan syarat dan rukun yang sama seperti salat yang lain. Cuman ada tambahan, wa aqalluha ayyuhrima birraq'ataini biniyati sholati Idul Fitri wa sholatil Adha. Minimalnya katanya dia melaksanakan sholat 2 rakaat dengan niat sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Usolli sunnatal li'idil fitri raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Saya ulangi niatnya, usolli sunnatal li'idil fitri raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mau ada tambahan imaman ataupun makmuman silahkan. Nah, terus setelah niat dia takbiratul ihram. Setelah takbir seperti biasa dia melaksanakan atau membaca doa iftitah. Sunnah membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru setelah itu disunnahkan pada rakaat pertama dia melaksanakan takbir sebanyak 7 kali. Jadi selain takbiratul ihram, setelah doa iftitah dia takbir sebanyak 7 kali. Allahu akbar sambil ngangkat tangan. Allahu akbar. Allahu akbar sebanyak 7 kali. Berikutnya wa yusannu ayyafsila baina kullitsnaini minha biqadri ayatin mu'tadilatin. Disunnahkan memisahkan antara takbir pertama dan takbir yang kedua seukuran 1 ayat mu'tadilah. Yuhallilu wa yukabbiru wa yumajjidu. Dia bertahlil ataupun bertakbir ataupun membaca hamdalah. Wa yuhsinu fi dzalika biqauli wa yuhsinu fi dzalika ayyaqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau membaca al-baqiyatus sholihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang dibaca di antara 2 takbir. Jadi setelah takbir terus dia
bersedekap, kemudian baca al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru kemudian takbir lagi, dia baca al-baqiyatus sholihat lagi sampai 7 kali. Setelah selesai takbir 7, baru kemudian dia berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pelan, baru kemudian baca Fatihah dan dilanjutkan sholatnya seperti biasa. Ya, lah perbedaannya sholat Id ini termasuk sholat sunnah jahriyah, sholat sunnah yang bisa dilaksanakan dengan mengeraskan suaranya. Lah, nanti begitu bangun dari dari sujud yang kedua ke rakaat kedua, dia takbir lagi 5 kali selain takbir intiqal, selain takbir pindah dari sujud ke berdiri. Nah, ini takbir 5 kali selain takbir intiqal. Takbirnya sama seperti di rakaat pertama, dan di antara kedua takbir diselang-selangi dengan membaca al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu. Lah, dilanjutkan terus sholatnya seperti biasa sampai terakhir, sampai tasyahud akhir, kemudian dia mengucapkan salam pertama dan juga salam yang kedua. Lah, di sini banyak pertanyaan, banyak kejadian saat pelaksanaan sholat Id adalah bagi orang yang ketinggalan takbir. Misal ada makmum datangnya terlambat, imam sudah takbir, misalkan takbirnya imam sudah 4 kali, berarti tersisa 3 takbir. Lah, dia baru masuk, baru ngikut berjamaah. Lah, ini bagaimana takbirnya? Si makmum yang barusan datang tadi, dia tidak disunnahkan takbir 7 kali, tidak. Namun dia hanya mengikuti takbir yang dilakukan oleh imam saja. Jadi kalau misalkan tersisa 3 dari imam, misalkan nyisa 3 takbir, maka si makmum hanya mengikuti takbir yang dilakukan oleh imam saja. Jadi misalkan di rakaat pertama dia cuma dapatnya 3, ya ikuti 3. Begitu imam mulai al-fatihah, maka si makmum berhenti. Dia tidak usah melakukan takbir susulan, dia diam mendengarkan bacaan fatihah imam. Nanti di rakaat kedua dia baru mengikuti seluruh takbir yang dilakukan oleh imam. Lah, bagaimana kalau misalkan datang berjamaah, imam sudah baca fatihah, sudah tidak takbir lagi? Lah, ini juga sama, makmum tidak disunnahkan melaksanakan takbir 7 kali sendiri. Kenapa? Karena makmum saat itu dia disunnahkan mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Jelas ya? Nah, ini yang paling terpenting nih. Karena saya sering banyak melihat kejadiannya si makmum ini dia takbir sendirian sementara imam sudah baca suratul Fatihah. Ada lagi kejadian yang banyak timbul pertanyaan ketika si imam atau orang tersebut lupa membaca takbir. Dia buru-buru baca Fatihah. Apakah boleh dia putus Fatihahnya balik lagi baca takbir? Nah, ini yang nggak boleh. Ya, kalau dia memutus bacaan Fatihahnya untuk melaksanakan takbir yang 7 ataupun yang 5, maka bisa dikategorikan sholatnya batal karena dia pindah dari rukun ke sunnah. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Jelas ya? Nah, ini perkara-perkara yang paling banyak rutin terjadi dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi intinya, kalau makmum dia hanya mengikuti takbir yang dilaksanakan imam, kapan-kapan imam sudah memulai baca Fatihah, maka makmum tidak diperkenankan membaca takbir sendiri, namun si makmum diam mendengarkan bacaan Fatihah yang dibaca oleh imam.
Dan kalau orang tersebut lupa membaca takbir 7 kali ataupun 5 kali, maka dia langsung saja membaca Fatihah tanpa harus kembali takbir, karena ini bisa membatalkan sholat. Berikutnya, disunnahkan juga mandi sebelum pelaksanaan sholat Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi sunnah kita melaksanakan mandi terlebih dahulu, karena mandinya adalah lizina. Ini hari-hari zina, hari dimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhias diri, menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya mandi itu dilaksanakan dari setelah sholat subuh menjelang pelaksanaan sholat Id, dan boleh dilaksanakan setelah sholat Id, boleh. Bagi mereka yang ketinggalan, ya mereka mandinya setelah sholat Idnya, ya dibolehkan. Terus wa yusannul bukuru, disunnahkan berangkat ke tempat sholatnya lebih pagi. Dan pelaksanaan Idul Fitri sebaiknya diakhirkan, jadi rada telat, rada mundur. Tidak seperti pelaksanaan Idul Adha. Kalau pelaksanaan sholat Idul Adha justru sunnahnya disegerakan di awal waktu. Dan ada lagi perkara yang disunnahkan menjelang kita melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu kita disunnahkan makan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Beda dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha justru kita disunnahkan tidak makan terlebih dahulu, kita melaksanakan sholat Idul Adha dulu, baru kemudian setelahnya makan. Tapi untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri disunnahkan kita makan terlebih dahulu, baru kemudian kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, ini kalau ada pertanyaan silahkan dimasukkan di kolom komentar, dan nanti admin yang membacakan. Perkara yang kedua yang saya mau bahas pada malam hari ini adalah mengenai pelaksanaan sholat qadha di Jumat terakhir bulan suci Ramadan. Ini saya sampaikan edukasinya, semoga tidak harus diulang-ulang dalam pelaksanaannya setiap tahun. Sholat qadha pada hari Jumat terakhir bulan suci Ramadan ini digagas oleh salah seorang ulama besar, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau yang menggagas pelaksanaan sholat qadha di Jumat terakhir bulan suci Ramadan, yang didasari dari satu, keutamaan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Yang kedua, karena keutamaan bulan Ramadan. Yang ketiga, keutamaan akhir Ramadan. Jadi waktu utama ini kemudian dimanfaatkan untuk pelaksanaan sholat qadha, yang harapannya ini bisa mendatangkan pundi-pundi pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kelipatan keutamaan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, keutamaan bulan Ramadan sebagai Sayyidul Syuhur, keutamaan akhir Ramadan. Nah, ini akan mengumpulkan pundi-pundi pahala yang sangat besar. Dan awas, pelaksanaan sholat qadha di akhir Ramadan ini bukan untuk mengqadha seluruh sholat-sholat fardu yang pernah kita tinggalkan. Karena itu jelas harus dibayar, gitu ya. Ini judulnya adalah untuk menguatkan, mencari, mengumpulkan pundi-pundi pahala
karena keutamaan yang berlipat-lipat di akhir Ramadan. Gitu. Jadi pelaksanaan sholat qadha 5 waktu sholat, dimulai dari sholat zuhur, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya, dilanjutkan subuh, dilaksanakan secara berjamaah. Dan karena pelaksanaan ini dilakukan di siang hari setelah sholat Jumat, maka seluruh sholat itu dilaksanakan secara sir. Jadi bacaannya bacaan pelan semua. Meskipun sholat yang diqadha adalah sholat maghrib ataupun sholat isya dan subuh, tetap bacaan-bacaan sholatnya dibaca secara pelan atau sir. Jadi saya ulangi, ini adalah sholat qadha akhir Ramadan yang diniatkan, digagas oleh para ulama salafun salih untuk menarik pundi-pundi pahala. Ibadah yang paling afdol adalah sholat, ya kan? Nah terus waktunya afdol karena hari Jumat, pelaksanaannya di Jumat terakhir bulan Ramadan, dilaksanakannya juga di bulan Ramadan. Jadi keistimewaan waktu ini dikumpulkan untuk menarik faedah pundi-pundi pahala yang besar. Terlebih dilakukannya juga secara berjamaah. Lah, saya sampaikan di pengajian virtual saat ini untuk pelaksanaan sholat qadha besok, ya. Ini kita tidak laksanakan di majelis. Jadi silahkan laksanakan di rumah kita masing-masing, kumpulkan sanak keluarga di rumah kita masing-masing. Kita laksanakan sholat qadha 5 waktu di Jumat terakhir itu dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Yang kedua, pelaksanaan sholat qadha ini bukan sholat kifarat yang disampaikan tadi. Ada jamaah yang nge-share di grup WA jamaah, itu bukan pelaksanaan itu. Kalau itu mah sholat sunnah kifarat, ya, sholat sunnah kifarat. Kalau ini malah sholat sunnah qadha. Jadi sholat qadha 5 waktu gitu ya, qadha 5 waktu, sholat fardu dari zuhur sampai subuh yang dilaksanakannya setelah sholat Jumat, dilaksanakan secara berjamaah. Ada pertanyaan? Batas waktu kumandang takbir Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu takbirnya berakhir sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri, namanya takbir mursal. Kalau Idul Adha itu takbirnya ada 2, ada takbir mursal dan juga takbir muqayyad. Jadi takbir mursalnya di Idul Adha itu sampai pelaksanaan sholat Idul Adha, cuman kemudian dilanjutkan dengan takbir muqayyad, takbir yang dikumandangkan setiap pelaksanaan sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, dari zuhur tanggal 10 Zulhijjah sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Itu bagi di takbir di Idul Adha. Jadi kalau Idul Adha takbirnya ada 2, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Tapi kalau di Idul Fitri takbir itu cuma ada 1, hanya takbir mursal yang batasnya adalah sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ada lagi? Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada pertanyaan lain silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab langsung atau nanti admin yang menyampaikannya kepada saya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga bermanfaat. Dan sebelum saya tutup, saya atas nama pribadi dan juga keluarga besar pesantren Nurul Abror, Dewan Pengurus dan juga Dewan Asatid, serta keluarga almarhum Kiai Haji Abdullah Rahim
mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair. Semoga Idul Fitri tahun ini kita tetap bisa rayakan dengan kesederhanaan kita, dengan membesarkan rasa syukur dan sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang terus menguatkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.